Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku, siswa dan juga siswi MTS Negeri 2 Malang yang senantiasa saya banggakan, saya sayangi, dan saya doakan semoga kalian semua senantiasa kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi anak-anak yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua kalian, bagi agama, nusa, dan juga bangsa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih tetap dapat menjalankan salah satu aktivitas ataupun syariat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan juga salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selaku umatnya senantiasa menantikan syafaatnya baik di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa dan juga siswi MTS Negeri 2 Malang yang sangat saya banggakan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah menjalin ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Baik, sebelumnya terlebih dahulu kita ketahui makna ukhuwah secara logat ataupun secara definitif. Bahwasanya ukhuwah ini merupakan salah satu kalimat yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah persaudaraan. Maksud dari persaudaraan di sini adalah bagaimana kita sesama manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita semua selaku sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus saling memiliki kasih sayang terhadap sesama, menjalin persaudaraan agar tercipta suasana yang menyenangkan, suasana yang menggembirakan, suasana yang menenteramkan. Itu semua demi terwujudnya ketenangan, ketentraman di dalam jiwa kita, sehingga di dalam menjalankan aktivitas ibadah ataupun aktivitas sehari-hari kita bisa menjalankan dengan sangat nyaman, ya, sesuai dengan harapan kita. Ya, tentunya itu semua tidak lepas dari peran ukhuwah ataupun peran persaudaraan yang selalu kita jaga terhadap bersama. Anak-anakku, siswa dan juga siswi MTS Negeri 2 Malang, perlu kita ketahui bahwasanya mungkin kita sering mendengar kata-kata ukhuwah, ya.
entah itu dari guru agama kita, baik itu dari para ustadz, para kiai, ya, ataupun dari para dai yang mungkin kalian pernah lihat, pernah dengar, entah itu di televisi, entah itu di radio ataupun media yang lainnya. Ya, tentunya mungkin sudah tidak asing di telinga kalian. Ya, yang jelas, ya, mungkin sama yang nanti akan saya sampaikan dengan apa yang mungkin telah kalian dengar dari para dai, para kiai, para ustadz dan juga guru-guru kalian. Bahwasanya ukhuwah ataupun persaudaraan, ya, setidaknya yang perlu kita ketahui itu ada 3. Yang pertama jelas adalah karena kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, maka kita harus menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyah. Lalu kita berada di suatu negara, yaitu negara kemerdekaan Republik Indonesia, ya, maka kita juga harus saling menjaga ukhuwah persaudaraan sesama anak bangsa. Dan yang ketiga, karena kita sesama manusia, ya, maka kita juga harus menjaga persaudaraan antar sesama manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah SWT telah menjelaskan ataupun memberikan pengetahuan terhadap kita dalam konteks yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kita selaku sesama orang Islam, selaku sesama orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, itu memang sudah dijelaskan oleh Allah bahwa kita adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaykum. Dan apabila terjadi entah itu sedikit perselisihan, ya, ataupun perbedaan pendapat ataupun hal lain yang menjadikan kerenggangan di antara kita sesama orang-orang mukmin, sesama orang Islam, maka kita sebagai seorang mukmin yang baik, sebagai seorang mukmin yang benar-benar mengimani kepada Allah SWT dan menjalankan syariatnya Allah SWT, maka kita punya kewajiban untuk mendamaikan saudara-saudara kita yang mungkin saat itu, ya, karena dalam beberapa hal, ya, terjadi sedikit kerenggangan. Ya. Fa aslihu baina akhwaykum. Jangan sampai kemudian kita justru memperkeruh suasana, kita menjadi salah satu sosok yang kemudian memprovokasi, ya, memanas-manasi sehingga pertikaian ataupun kerenggangan itu semakin menjadi, maka itu tentunya bukan merupakan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, kasih sayang terhadap seluruh alam semesta. Makhluk yang ada di dunia ini, tidak hanya manusia, ya, dan juga makhluk yang lainnya. Yang kedua, dalam konteks kita hidup bernegara, ya, kita juga harus mengetahui apa itu ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sesama anak bangsa. Kita tahu Indonesia ini merupakan negara yang sangat luas, ya. Ada banyak sekali suku, budaya, bahkan agama yang resmi di Indonesia ini juga lebih dari 3, mungkin 5 kalau nggak salah, ya. Ada Islam, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ya. Kemudian ada Kristen, ya, Konghucu, dan mungkin kalaupun ada lagi, ya, kurang tahu, ya. Yang jelas Indonesia ini sangat luar biasa sekali, ya.
Bhinneka Tunggal Ika, semua dari berbagai latar belakang, ya, suku, budaya, bahasa, bangsa, ya, menjadi satu dalam suatu wadah yang luar biasa, yaitu negara kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dalam hidup bernegara, maka kita pun harus menerapkan apa yang namanya ukhuwah watoniyah. Mungkin ya, kita kalau dalam konteks MTS Negeri 2 Malang, itu mungkin kita orang-orang yang ada di sekitar kita itu semuanya bisa jadi orang yang satu pemahaman, ya, orang yang satu aliran, orang yang satu agama. Namun tidak menutup kemungkinan bisa jadi ketika kalian di luar rumah, ya, di luar lingkungan sekolah, mungkin kalian akan menemukan teman-teman yang bisa misalkan beda agama, ya, beda suku, ya, ataupun beda bahasa dan lain sebagainya. Maka kewajiban kita tetap harus menjalin persaudaraan dengan mereka. Ya. Jadi di samping kita harus menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang satu agama, kita juga harus menjaga persaudaraan dengan orang-orang yang di luar agama kita. Ya, yang jelas masalah ibadah kita sendiri-sendiri, namun dalam hal muamalah, ya, kita tetap bersama, harus rukun, ya. Artinya mereka yang tidak sama dalam agama, tapi mereka sesama anak bangsa. Maka dari itu kita harus saling menghormati, ya, menjaga persaudaraan antar sesama. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah basyariah, karena kita merupakan semuanya makhluknya Allah SWT, kita manusia, maka kita juga harus saling menghormati sesama manusia, entah itu dalam lingkungan kita, ya, di negara kita ataupun mungkin di luar negara kita. Yang jelas itu manusia, wajib kita hormati. Kenapa? Karena itu pun diajarkan oleh Allah SWT. Allah pun sangat memuliakan manusia. Di dalam ayat lain dikatakan walaqad karramna bani Adam. Ya, bahwasanya di situ jelas-jelas sesungguhnya Allah sangat memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Siapa anak keturunan Nabi Adam? Ya kita semua manusia. Ya, manusia yang ada di dunia ini. Maka kalau Allah saja mau memuliakan manusia, masa kita tidak mau? Nah, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka kita harus menjalankan, ya, segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kira-kira terkait tentang ukhuwah, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga walaupun sangat singkat, ya, dapat dipahami, dapat dimengerti, dapat menjadi salah satu pengetahuan, ya, untuk dapat kita laksanakan, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang terpenting daripada ilmu adalah praktek, ya. Teori penting, tapi ada yang lebih penting lagi adalah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa, ya, mau mempraktekkan ilmunya, otomatis, ya, kalian semua adalah orang-orang yang tergolong memiliki ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua, ya, khususnya kalian siswa dan juga siswi MTS Negeri 2 Malang, ya, senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, diberikan kemudahan di dalam belajarnya. Allah senantiasa membukakan pintu hati dan pikirannya, sehingga ilmu-ilmunya Allah akan mudah masuk ke dalam hati dan pikiran kalian semua, dan kalian kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat, barokah ilmunya minad dunya hatta akhirah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, banyak tutur kata yang mungkin keliru ataupun banyak yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Pokoknya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.